pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan berbincang seputar bagaimana mengelola penghasilan tidak tetap. Apa saja yang harus diperhatikan? Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini kiranya siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai seseorang yang berpenghasilan tidak tetap? Penghasilan tidak tetap tuh artinya tidak terima gaji bulanan yang tetap angkanya ya, besarannya tidak tetap. Jadi misalnya pengusaha yang punya toko, pedagang atau freelancer, entrepreneur gitulah yang punya penghasilan tetapi besarannya tidak tetap dari bulan ke bulan. Oke, karena besarannya tidak tetap dari bulan ke bulan, kalau begitu konsekuensinya apa ini Pak? Ya, jadi kadang-kadang di satu bulan tertentu dia bisa terima lebih banyak dari rata-rata, lebih sedikit dari rata-rata. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengelola penghasilan yang tidak tetap besarnya ini, sedangkan kewajiban kita kan dari bulan ke bulan ada yang tetap buat makan, buat kesehatan, buat biaya sekolah anak dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengelola penghasilan yang tidak tetap untuk bisa memenuhi kebutuhan yang baik yang tetap maupun yang tidak tetap juga gitu. Ini adalah tantangan tersendiri nih. Oke, ini pastinya tantangan tersendiri, harus memiliki strategi tersendiri. Betul. Juga ya Pak Legowo ya. Sebetulnya caranya juga sama saja seperti kalau kita punya penghasilan tetap, yang paling penting adalah kita rajin membuat catatan keuangan. Dengan membuat catatan penghasilan sekaligus pengeluaran ini bisa dicocokkan gitu, bagaimana kapan saya punya penghasilan yang lebih tinggi untuk bisa menutupi kewajiban-kewajiban yang biasanya lebih tinggi dari rata-rata, misalnya ada biaya sekolah anak, mau mencicil beli sesuatu, itu harusnya disesuaikan dengan penghasilannya gitu. Oke, karena ini tidak tetap penghasilannya, jadi memang harus punya strategi rencana tersendiri untuk masa depan ya Pak ya. Kiranya berapa persen yang harus disisihkan untuk masa depan? Betul, jadi dari sisi pengeluarannya, kita kan ada pengeluaran yang harus dihabiskan atau yang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari bulanan gitu ya, makan, belanja, biaya sekolah anak. Tapi selain itu juga ada biaya yang timbulnya nanti untuk kehidupan kita nanti, pensiun, biaya anak sekolah yang tinggi, apalagi mencicil untuk rumah dan sebagainya. Itu adalah biaya-biaya yang belum timbul sekarang tetapi harus kita persiapkan mulai sekarang. Jadi caranya adalah kita harus menyisihkan investasi dari sebagian yang kita terima itu. Nah, kalau besarannya, kalau kita punya penghasilan yang rutin, yang tetap, acuannya adalah 10% kita sisihkan untuk investasi. Jangan diutak-atik, itu hanya dipakai buat masa depan aja. Tetapi karena penghasilan kita ini tidak tetap, makanya tidak gampang kita untuk mengukur 10% gitu. Jadi caranya adalah kita harus melihat dari pola tadi Mbak. Pola penghasilan kita naik turunnya seperti apa, lalu kita analisis berapa sebaiknya yang bisa saya alokasikan untuk investasi. Mungkin bulan-bulan tertentu 10%, bulan-bulan tertentu 20%, bulan-bulan tertentu lebih rendah dan sebagainya. Nah, karena penghasilannya tidak tetap ini Pak Legowo, jika penghasilannya saat itu sedang menurun, bisakah kita mengambil dana dari pos investasi kita untuk masa depan? Sebaiknya jangan. Jadi pos investasi sebaiknya dimanfaatkan nanti buat masa depan aja. Kalau kita ada kebutuhan mendadak, baik karena penghasilan kita tidak tetap jadi kurang gitu ya bulanannya, manfaatkan dana darurat. Jadi setiap rumah tangga saya sarankan memang harus punya dana darurat yang besarannya paling tidak 6 bulan pengeluaran bulanan gitu. Jadi itu dimanfaatkan dulu, jangan gunakan dana investasi. Tapi kalau sudah habis juga ya mau tidak mau kita bisa manfaatkan dana investasi. Tapi itu adalah cadangan yang terakhir menurut saya. Tapi di saat kita penghasilan bertambah, kita harus langsung mengisinya ya Pak ya? Pada saat penghasilan bertambah, kita isi lagi investasi dan dana cadangannya tadi. Dana daruratnya kita isi lagi. Oke, adakah saran dari Pak Legowo untuk bagi mereka, pemirsa di rumah barangkali yang memiliki penghasilannya tidak tetap? Ya, nomor satu harus buat catatan keuangan, itu sangat penting. Karena supaya kita tahu kapan-kapan kita punya penghasilan lebih dan atau saat kurang. Nomor dua, jangan pengeluarannya ngikutin penghasilan. Jadi kalau lagi penghasilan naik terus pengeluarannya nambah gitu. Jadi tetap harus irit deh gitu ya. Supaya pada saat kita lagi penghasilannya turun atau tidak di bawah rata-rata gitu ya, tetap cukup untuk pengeluaran sehari-hari. Itu sih yang penting. Pak Legowo, terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya ya Pak ya. Sama-sama Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh